Selamat siang, saya ucapkan kepada Ibu dosen dan rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Natasha Sidabutar dengan NIM 2203111048, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas regular base tampuk 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap laporan penelitian tindakan kelas yang saya undi. Penelitian tersebut berjudul Peningkatan Kompetensi Membaca Intensif melalui Metode Pembelajaran Cooperative Integrated Reading Composition Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada Siswa Al-Azhar Syifa Budi Jati Bening. Pada bagian latar belakang, peneliti menemukan permasalahan yaitu kemampuan membaca intensif siswa cenderung kurang. Faktor penyebab kurangnya kemampuan membaca intensif siswa tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembelajaran membaca siswa monoton. Yang kedua, metode pembelajaran cenderung konvensional. Yang ketiga, rendahnya kemampuan siswa menjawab pertanyaan. Dan yang keempat, bahan bacaan masih kurang efektif. Solusi yang ditawarkan dari permasalahan ini adalah perlu dilakukan revitalisasi pembelajaran membaca dengan metode yang lebih variatif. Metode yang ditawarkan adalah metode Cooperative Integrated Reading Composition. Pada latar belakang ini, saya tidak menemukan penelitian yang relevan terhadap penelitian ini. Namun, peneliti menjabarkan alasan mengapa beliau memilih metode pembelajaran ini eh, sebagai solusi untuk perbaikan kemampuan membaca intensif siswa. So, alasannya itu melalui metode pembelajaran ini eh, maka akan tercipta suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. Harapannya metode ini mampu mengontrol kompetensi membaca dan minat baca siswa. Selanjutnya adalah kajian teori. Pada kajian teori penelitian ini sudah relevan terhadap permasalahan yang dikaji. Namun, teori yang digunakan peneliti pada penelitian ini tidak mutakhir. Kemudian kemudian pendapat ahli yang digunakan juga sangat sedikit, sehingga tidak bisa melakukan perbandingan terhadap pendapat-pendapat ahli yang lain. Jadi selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dan instrumen data yang digunakan penelitian ini berupa catatan, lembar evaluasi, lembar observasi, dan angket. Selanjutnya adalah prosedur penelitian tindakan kelas. Prosedur penelitian tindakan kelas terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pada siklus pertama di penelitian ini, eh, si peneliti melakukan perencanaan yang berupa menyusun kegiatan pembelajaran, menyusun RPP sesuai dengan metode pembelajaran yang ditawarkan, dan yang ketiga, merancang evaluasi. Evaluasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua, yaitu tes dan non-tes. Selanjutnya pada tahap tindakan ini, peneliti melakukan atau melaksanakan pembelajaran membaca intensif melalui model pembelajaran Cooperative Integrated Reading Composition. Pada tahap ini juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, inti dan penutup. Pada tahap observasi di siklus 1 ini tidak dijelaskan. Selanjutnya pada tahap
Refleksi setelah persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, pada siklus 1 ada beberapa catatan yang dijadikan sumber refleksi bagi guru. Yang pertama, masih ada 67,64% siswa yang belum mencapai KKM. Yang kedua, perlu siasat lebih bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berlangsung menarik. Tetapi antusiasme dari siswa, terutama keinginan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru itu masih sangat kurang. Dan yang keempat, guru belum melaksanakan penguatan pada bagian akhir pembelajaran. Dan yang terakhir, teknik membaca siswa masih lemah. Berdasarkan temuan yang ditemukan pada tahap refleksi ini, maka guru akan memperbaiki pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Catatan-catatan ini akan menjadi pertimbangan dalam melaksanakan penelitian pada siklus kedua. Kemudian pada siklus kedua, pada tahap perencanaan, pada tahap perencanaan di siklus 2 ini eh, digunakan untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang masih kurang pada siklus 1. Pada tahap perencanaan di siklus 2, berdasarkan refleksi dari siklus 1, peneliti menyiapkan soal tes dan kriteria penilaian, pedoman observasi, dan pedoman angket. Pada siklus kedua ini juga peneliti berkoordinasi dengan observer mengenai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus kedua. Selanjutnya pada tahap tindakan di siklus 2 ini difokuskan pada hal-hal yang penting yang berfokus untuk peningkatan kemampuan membaca intensif. Pada tahap tindakan di siklus 2 ini juga sama seperti di siklus 1, terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian pada siklus 2 ditemukan observasi yang dilakukan pada siklus 2, peneliti memberi perhatian yang lebih terhadap siswa yang belum mampu bersikap baik dalam proses pembelajaran. Eh, Selain itu juga guru memberi penguatan kepada siswa di akhir pembelajaran. Seperti yang dikatakan tadi, bahwasannya pada siklus 1 guru tidak memberikan penguatan di akhir pembelajaran. Dan di siklus 2 ini guru memberikan penguatan. Observator juga melakukan pengamatan terhadap siswa dengan menggunakan pedoman observasi dan pengisian angket. Di tahap ini juga eh, observator melakukan sesi dokumentasi selama kegiatan belajar berlangsung. Dan tahap terakhir pada siklus kedua ini adalah refleksi. Peneliti merefleksi perubahan-perubahan sikap dengan peningkatan kemampuan dengan cara menganalisis hasil tes dan non-tes selama proses pembelajaran di siklus 2 berlangsung. Hasil yang ditemukan pada siklus kedua di tahap refleksi ini adalah yang pertama, masih ada 32,35% siswa yang belum mencapai KKM. Kemudian antusiasme siswa meningkat karena pembelajaran menjadi lebih menarik dan melibatkan semua siswa. Yang ketiga, perbaikan pembelajaran telah dilakukan guru. Yaitu seperti yang tadi dikatakan, guru telah memberikan penguatan pada akhir pembelajaran dan sudah banyak siswa yang mau bertanya dan juga menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Dan yang terakhir, teknik membaca siswa meningkat meskipun masih ada beberapa siswa yang terlihat komat-kamit ketika menjawab pertanyaan. Untuk teknik analisis data, pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik kuantitatif, yaitu teknik kuantitatif yang ditemukan pada saat proses data berdasarkan tes. Jadi pada teknik ini data dihasilkan
Data didapatkan berdasarkan tes yang telah dilakukan guru pada siklus 1 dan siklus 2. Namun pada teknik analisis data di sini tidak dicantumkan menggunakan teori dari ahli. Jadi tidak ditemukan hal tersebut. Baik, sekian pemaparan analisis dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.